roti dan mentega, sudah disajikan roti dan mentega. Biasanya dinner roll atau French bread, ya. Roti ini disantap sambil menunggu hidangan pembuka tiba, ya, seperti salad dan sop. Ambil sebungkus mentega, lalu buka bungkusannya dan letakkan di atas piring sebelah kiri Anda, ya. Jadi piring BNB yang di hadapan adik-adik tangan, ya, disobek dengan tangan kalau ukurannya roti tersebut terlalu besar menurut Anda, dan oleskan mentega dengan pisau mentega atau butter spreader, ya. Jadi fungsi daripada butter knife atau butter spreader tersebut hanya untuk mengoleskan mentega, bukan untuk mengiris roti kecil-kecil sesuai dengan mulut kita, bukan. Jadi diperbolehkan menggunakan tangan untuk memperkecil atau menyobek roti tersebut. Makanlah roti tersebut dengan menggunakan tangan, ya, bukan dengan pisau atau garpu, ya. Roti dapat dimakan baik sebelum hidangan disajikan maupun selama proses makan sedang berlangsung. Kalau dia western food itu biasanya hidangan pembuka dingin, ya, salad, ya. Hidangan pembuka dingin itu salad. Bukan pisau untuk memotong-motong makanan, maka tangan kanan digunakan untuk memegang garpu. Tetapi bila pisau dibutuhkan, maka tangan kiri memegang garpu dan tangan kanan memegang pisau, ya. Contoh ala Amerika, makanan yang hendak disantap bila dipotong-potong dulu, ya, bisa dipotong-potong dulu, kemudian letakkan pisau di sisi kanan piring, kemudian garpu dipindahkan dengan tangan kanan untuk menyuap makanan, ya. Seperti ini. Posisi dari telunjuk itu di punggungnya naik, sama seperti garpu juga. Ya. Jadi apabila kita memakan salad atau main course, ya, pisau memang sebelah kanan berfungsi untuk memotong makanan. Ya, kalau makanan yang akan kita suapkan ke mulut kita terlalu besar, bisa kita potong. Tetapi tadi dibilang di sini juga, jadi garpu ini tidak selalu berada di sebelah kiri, bisa juga di sebelah kanan. Ya, apabila makanan yang akan kita santap sudah kita potong kecil-kecil, kita mempergunakan garpu di sebelah kanan, boleh. Ya, jadi kamu kok pakai garpu sebelah kanan sih, harus sebelah kiri, tidak. Ya, jadi di negara asal sendiri, ya, kita tahu table manner ini berasal dari Eropa, kan. Nah, itu di Amerika dia diperbolehkan untuk memotong makanan yang hendak disantap, ya, di posisi tangan kanan dan garpu di posisi tangan kiri digunakan untuk menyuap makanan. Ini ala Eropa. Apabila selesai menikmati hidangan, letakkan garpu dan pisau di atas piring Anda dalam posisi terlentang, lebih kurang posisi 45 derajat seperti ini. Ini sebenarnya sebagai kode aja, sebagai kode bahwasanya makanan yang Anda nikmati tersebut telah selesai. Baik mungkin seperti gambar ini posisi makanan sudah habis ataupun belum. Supaya apa? Supaya pramusaji ataupun pelayan dia sudah ngerti. Ya, ini kalau ala Eropa, ya. Sekarang kan hidangan pembuka panas, sop. Ya. Menu sop yang disajikan biasanya masih panas di dalam mangkuk kecil dengan 2 telinga seperti yang saya tunjukkan tadi. Jangan sekali-kali meniup sop yang disajikan panas, ya. Jadi cukup aduk perlahan-lahan dan tunggu beberapa saat sebelum Anda menyantapnya. Adalah ke arah luar untuk menghindari percikan atau tumpahan mengotori pakaian. Kemudian suapkan perlahan-lahan sop ke mulut dari arah samping kiri sendok, bukan dari arah depan. Etiketnya di sini untuk supaya ya mungkin dibawa sambil ngobrol, ya, supaya sup tersebut bisa lebih agak sedikit dingin, ya. Agar lebih mudah mengambilnya. Setelah selesai menikmati sup, sendok sup diletakkan di luar sup cup bagian luar, ya, dengan posisi sejajar dengan tepi meja makan. Gak apa-apa, kita bisa miringkan begini, pegang ini maksudnya.
mungkin kalian ingin menikmati sampai tetes terakhir, ya, apa diperbolehkan, ya. Jadi ini salah satu gambar. Mungkin apabila kita lagi menikmati sup, ada mungkin panggilan handphone atau mungkin kita ingin ke restroom, ya. Ya, seperti ini tanda orang yang menyantap sebelum selesai. Tapi kalau sudah selesai, walaupun sup tersebut belum habis, ya, seperti dianjurkan di sini, bisa diletakkan di bagian luar seperti ini, sejajar dengan tepi meja makan Anda. Hidangan utama biasanya berupa daging sapi, unggas ataupun siput, ya. Baik itu tanpa atau dengan saus. Ada kalanya main course disajikan bersama olahan sayuran dan kentang sebagai pendamping makan di tubuh agar tidak mengganggu tamu kiri kanan Anda. Selama menunggu makanan yang belum tersaji secara lengkap, kedua tangan sebaiknya tidak tertumpu atau dilipat di atas meja makan. Ya, seandainya makanan belum lengkap di satu meja, ini sebaiknya di bawah seperti ini dengan posisi tegak. Ya, jangan mungkin begini atau begini, ya. Apalagi, ya. Sabar, makanan pasti datang. Ya, di dalam menggunakan ini juga, ya. Ini maksudnya sini tadi. Ini kan sebelah kanan kita ini kan nih, ada yang kiri kanan. Ini maksudnya sini begini, tegak, ya. Jadi tegak seperti ini. Pada saat kita menyium makanan, jangan leher atau wajah kita yang mendekati piring. Tetap tegak. Potong. Itu maksudnya sih tadi. Ya, jangan kita yang semakin dekat begini. Semakin tunjuk. Anda mendapatkan hidangannya juga. Ini etiket, ya. Ya minimal teman yang satu meja dengan Anda. Tunjukkan sikap bahwa Anda menyenangi hidangan yang disajikan, namun jangan juga tampak terlalu bersangat menyantapnya. Ini etiket juga saran, ya. Jadi selapar apapun Anda, sesuka apapun Anda dengan makanan tersebut, tolong jangan terlampau bernafsu. Kalau Anda terpaksa untuk menolaknya, nggak apa-apa. Ini saran saja ini, ya. Anda masih ada tersisa makanan, ya. Saran juga ini, kumpulkanlah sisa-sisa makanan tersebut dengan pisau dan garpu di tengah-tengah makanan piring Anda agar tidak kelihatan acak-acakan, ya. Apabila Anda belum selesai makan dan bermaksud hendak minum, bersihkanlah terlebih dahulu bibir Anda dengan gas napkin agar gelas tidak bercak terkena minyak atau sisa makanan yang menempel dari bibir Anda. Setelah selesai makan menikmati main course, letakkan pisau dan garpu dalam posisi terlentang yang sama seperti yang mengawasi pakaian kita supaya nggak terpercik makanan. Ini difungsikan juga untuk melap mulut, ya. Sorry, bukan muka. Tapi hanya mulut, jangan. Ya. Jadi hanya sebatas menutupi pakaian kita dan mulut. Ya, jangan luka, mungkin kan kepanasan atau kepedesan, kan. Ya. Apabila terjadi seperti itu, bisa minta mungkin sama pelayannya tisu, ya, itu bisa mungkin. Tapi juga sebaiknya jangan di depan meja makan, ya. Bisa kita sejenak permisi ke restroom, alat makan, ya. Ini seperti main course ini. Apabila kita mungkin masih gantung menikmati main course, kita terpaksa meninggalkan, ya, meja makan, seperti ini posisinya, ya. Ini yang sudah selesai. Hidangan penutup atau dessert, ya. Hidangan penutup banyak sekali ragamnya. Ada cake, es krim, puding, dan irisan buah-buahan. Peralatan yang digunakan untuk menikmati dessert diletakkan di bagian atas piring main course, baik itu berupa sendok atau garpu, terkadang juga pisau kecil. Bila dessertnya es krim atau puding, ya, pergunakan dessert spoon atau teaspoon. Jika dessertnya berupa irisan buah, pergunakan garpu untuk dessert yang ukurannya lebih kecil dari garpu untuk main course. Di akhir materi, ini sekedar tips saja, ya. Pada saat menikmati makanan, usahakan tidak menimbulkan bunyi, baik dari cutleries, ya. Cutleries itu sebutan lain untuk alat makan, ya.
cutleries maupun piring makan dan saat mengunyah makanan. Jangan menggunakan peralatan makan sebagai penunjuk arah, ya. Jadi untuk pada saat makan kita juga diperbolehkan ngobrol, ya. Cuma etiket tetap dijaga. Ya, mungkin ada sedikit gurauan atau canda, mungkin sifatnya tidak terlalu heboh sekali, ya. Atau mungkin kadang sampai lupa, dari mana kamu tadi masuk? Dari sana, pakai pisau ini, sana, itu masuk di sini, ya. Apabila ada makanan yang terselip di sela-sela gigi Anda, pergunakanlah tusuk gigi untuk mengeluarkannya, ya. Tapi ditutup dengan tangan atau napkin, dan minumlah tanpa mengeluarkan bunyi. Teaspoon jangan digunakan untuk minum, tetapi hanya untuk mengaduk gula atau creamer. Itu yang masuk di sini. Jadi kalau di adik-adik ya, salah satu jenis dessert itu kopi teh bisa, ya. Mungkin nanti bisa nanti dia makan buah dulu, habis itu ada es krim puding, habis itu ada teh kopi lagi disajikan. Ya. Kopi itu juga kategori dessert. Jadi ini teaspoon fungsinya hanya untuk mengaduk gula atau susu atau creamer yang ada di hikap kita. Ya, jangan sampai mungkin lupaan, takut dia kepanasan. Ya, seperti ini. Ya. Menumpahkan minuman atau menjatuhkan alat makan, ya. Jangan panik. Segera minta maaf dengan tamu yang berada di samping Anda dan panggil pelayan untuk membersihkannya, ya. Jadi apabila Anda menumpahkan makanan atau minuman atau menjatuhkan sendok, jangan panik, dunia belum kiamat. Ya. Jadi santai saja, ya. Perasaan Anda mungkin melihat seluruh dunia menyaksikan Anda menjatuhkan daripada sendok. Bukan, ya, jangan panik, santai saja. Ya, ada pelayan, ya, tinggal panggil, Pak, tolong Pak, ya. Seperti santai, makannya menggunakan sumpit, ya, tetapi Anda tidak bisa menggunakannya. Jangan segan-segan memanggil pelayan untuk menggantinya dengan sendok atau garpu. Ya, mungkin makanan tersebut dia bersifat Asian food atau Chinese food. Ya, mungkin setapannya tidak akan menjumpai seperti ini nanti. Ini kan makanan sudah jelas Western, ya, Western food. Jadi jangan segan-segan juga untuk meminta ganti sama pelayan sumpit tersebut diganti dengan sendok atau garpu. Ya, jangan segan-segan sendok rokok, ya, ini saran. Dan pastikan dahulu ke pelayan apakah di acara jamuan makan tersebut dibutuhkan atau diperlukan atau disediakan no smoking. Ya, mungkin tempat-tempat yang bersifat resmi, ya, jamuan makan kenegaraan biasanya kalau untuk no smoking room tuh atau di restoran, ya, di hotel ada tempatnya untuk spesial meja makan maksudnya selama jamuan makan berlangsung. Jika Anda terpaksa harus meninggalkan ruangan dan akan kembali lagi, letakkan napkin di sandaran atau di tempat duduk kursi Anda sebagai tanda Anda akan kembali lagi. Ya, ini saran aja saya share. Bikin ujian kepada host atau tuan rumah, ya, seperti makanannya lezat atau suasana pestanya yang meriah. Ucapkan terima kasih dengan senyuman dan berpamitlah. Dan mengenai materi table manner tadi, jadi berhubung waktu juga sudah semakin sore, ya, kita bisa praktekkan untuk table manner yang akan kita laksanakan sekarang. Pisau roti tersebut hanya untuk memoles butter slider, ya. Silakan. Ya, ini rotinya kan besar. Mungkin bisa dibagi 2 atau dibagi 3 dahulu, baru dioleskan secukupnya dengan butternya. Gak apa-apa, disobek baru dioleskan butter. Ya. Bisa dipergunakan alat makan yang di kiri kanan Anda yang paling luar. Ya. Jadi posisinya tetap di kiri, ya. Alat makan tetap di kiri, jangan dipindah. Karena di tengah itu adalah hidangan yang mau kita santap. Apakah itu pedas atau pedas?
selama hidangan course by course disajikan, mulai dari appetizer, sop hingga main course, posisi daripada BNB itu sebaiknya tetap di sebelah kiri. Karena pada saat nanti pramusaji menyajikan hidangan, dia tetap akan menjadikan posisinya di tengah-tengah. Silakan. Ya, jadi apakah rotinya dioles mentega dulu semua, baru disobek kecil-kecil? Apakah disobek kecil-kecil dulu dioleskan mentega secukupnya baru disuapkan ke mulut? Ya, yang jelas menggunakan tangan. Jadi bukan roti dulu dihabiskan baru makan hidangan pembuka jadi salad, bukan. Tidak. Bersama juga diperbolehkan. Kalaupun Anda tidak ingin menyantap rotinya juga nggak apa-apa. Kan tadi di awal disinggung, apabila memang Anda